Haleluya, Shalom Yud Damai Sejahtera dimanapun berada yang sedang menyaksikan live streaming di YouTube channelnya Yud Damai Sejahtera. Kiranya Tuhan memberikan suara cita yang luar biasa bagi setiap kita. Kita perkatakan Allah itu baik. Kita telah mengangkat pujian bagi Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Dia lebih lagi. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Kita mau katakan Dia segalanya bagi setiap kehidupan kita. Kerajaan-Nya menjadi bagian kita, bahkan kebenaran-Nya menjadi bagian setiap kita. Bapa yang mengasihi
pujian ini dari Allah. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
tinggikan, kerajaanmu dinyatakan, kebenaranmu diceritakan. Biar segala yang bernafas memujimu, biar segala yang bernafas mencintaimu. Haleluya, kau baik, kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kehajarmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau kami pandang, kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kau segalanya bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kerajaan-Mu dinyatakan setiap kehidupan kami, bahkan kebenaran-Mu juga akan dinyatakan Tuhan Yesus. Sebentar Bapa yang baik, kami mempersiapkan setiap hati kami. Kami mempersiapkan setiap piring-piring rohani kami Tuhan Yesus, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berkata-katalah lewat bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus, apa yang disampaikan hamba-Mu itu yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus ada dalam pemandangan-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita. Penyertaan Tuhan yang sempurna ada bagi kita. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita boleh kembali sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kita terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita terus haus akan hadirat Tuhan, sehingga kita tetap gunakan masa muda kita untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mengambil satu tema yang mungkin sudah sering kita dengar, mungkin sudah sering kita bahas, mengenai persatuan. Persatuan adalah hal yang penting. Persatuan adalah hal yang penting. Kenapa?
Karena persatuan adalah satu konsep yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan buat bagi manusia. Manusia kodratnya adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup seorang diri. Manusia harus memiliki seorang pendamping, satu orang pendamping. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, manusia perlu yang namanya pendamping. Kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, di ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan Allah melihat manusia itu sendiri, dan dikatakan tidak baik kalau manusia itu sendiri. Tidak baik kalau manusia itu sendiri. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menciptakan seorang penolong, yaitu perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan diambil dari bagian yang ada di laki-laki. Kita boleh sama-sama menyimak terus dari ayat yang ke-18 tadi. Saya akan membacakan ulang. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lanjut di ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Lanjut di ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Di ayat ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi perempuan diambil dari laki-laki. Itu sebabnya dinamakanlah perempuan, karena diambil dari laki-laki. Dan hal ini bukan hanya sekedar Tuhan buat saja, lalu Tuhan biarkan tanpa tujuan, tanpa maksud yang jelas. Tidak seperti itu. Tuhan mengizinkan, Tuhan membuat sesuatu hal terjadi, akan ada tujuan, akan ada maksud yang sempurna pastinya. Kita mundur satu pasal, di pasal pertama, Kejadian pasal pertama, di ayat yang ke-28. Dikatakan di sana, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tujuannya apa? Beranak cucu, bertambah banyak, untuk menguasai bumi, untuk mengelola bumi, ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu laki-laki dan perempuan diciptakan untuk beranak cucu, bertambah banyak. Tidak bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak bisa seperti itu. Karena itu menyalahkan kodrat yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah buat. Iya apa? Beranak cucu. Jadi akan ada pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Lalu mengelola bumi yang Tuhan ciptakan. Jadi bersama manusia bersama-sama melakukan hal yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan. Satu kekuasaan ialah mengelola bumi. Bayangkan bagaimana kalau Adam itu sendiri mengelola bumi. Mengelola segala ternak, tumbuh-tumbuhan. Adam kelola sendiri, apakah Adam akan mampu? Oleh sebab itu Tuhan
mengetahui hal yang terbaik bagi manusia. Makanya Tuhan memberi penolong, Tuhan menciptakan penolong bagi Adam, bagi laki-laki. Dan hal-hal itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud yang jelas. Dan persatuan-persatuan ini, konsep persatuan ini banyak sekali tercatat juga di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Alkitab menjelaskan konsep persatuan ini adalah hal yang penting. Coba sama-sama kita buka di dalam Mazmur 133. Mazmur 133. Mazmur 133 di ayat yang pertama mulai kita membaca. Mazmur 133 mulai di ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi di dalam persatuan, ada apa di sana? Di ayat yang pertama, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan di dalam persatuan, di dalam kebersamaan yang rukun, ada satu hal yang indah. Ada satu hal yang baik di sana. Dan di ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Maksudnya apa? Akan ada urapan Tuhan. Akan ada kuasa Tuhan apabila kita bersama diam dengan rukun. Lalu seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi umat-umatnya yang tinggal dalam persatuan. Persatuan di dalam Tuhan. Kehidupan untuk selama-lamanya ialah keselamatan. Dan keselamatan adalah hal yang paling penting. Adalah hal yang paling berharga. Bukan harta. Bukan kekayaan di dunia yang paling penting. Tetapi keselamatan. Dan ini adalah salah satu ayat yang kita baca. Mengenai persatuan. Akan ada berkat di sana. Akan ada keselamatan di sana. Yang Tuhan berikan bagi umat-umatnya. Yang bertekun bersatu di dalam Tuhan. Dalam pengajaran-pengajaran Alkitab. Pengajaran Tuhan. Dan kita boleh melihat lagi di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua. Di dalam ayat 41 dengan judul perikop cara hidup jemaat yang pertama. Kita langsung saja di ayat yang 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mulai di ayat yang 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi yang pertama tadi ada pengurapan dari Tuhan. Di dalam persatuan ada urapan dari Allah. Bertujuan untuk keselamatan. Pengurapan dari Allah menandakan satu kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa apa? Kuasa untuk berani bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan kehidupan kita menjadi berkat. Banyak orang yang menyukai keberadaan kita.
Dan melalui itu juga kita boleh bersaksi dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui hidup kita, melalui komunitas kita bawa orang-orang itu mengenal Tuhan. Saudara, Tuhan sudah menyediakan komunitas. Tuhan sudah menyediakan gereja. Mari kita bertumbuh di dalamnya. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bertumbuh di dalam persatuan-persatuan organisasi gereja. Organisasi yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka di sana kita akan menjadi berkat. Kita akan diberkati. Kita mendapat urapan dari Allah. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui hidup kita. Melalui komunitas kita. Mari kita bangun komunitas kita. Dengan takut akan Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga komunitas yang kita bangun. Mempunyai satu tujuan. Yaitu untuk mempermuliakan nama Allah. Mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah apa yang kita lakukan. Kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat terakhir kita akan baca di dalam Filipi 2. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita rindu komunitas kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita rindu gereja kita bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kita jangan mementingkan kepentingan kita sendiri, supaya kita bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya. Kita matikan ego kita. Kita pakai kasih yang daripada Tuhan. Sehingga persatuan ada di dalam komunitas kita. Persatuan untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa. Memperkenalkan Kristus. Supaya orang-orang juga boleh kenal dan datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Menjadi kekuatan. Menjadi pedoman baru bagi kehidupan kita. Untuk kita lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Untuk kita tetap bersatu di dalam komunitas kita. Kita bersatu di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri dengan kita berdoa bersama-sama. Kita arahkan pandangan kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang boleh kami dengar, kami pelajari pada kesempatan kali ini. Ajar kami untuk bersatu, ajar kami untuk merendahkan hati kami, ajar kami untuk tidak egois, sehingga persatuan kami, organisasi kami, gereja kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat, bahkan boleh menjadi kesaksian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sedang di dalam kelemahan, yang sedang dalam masalah, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik dalam nama Yesus. Tuhan memberkati masa muda kami. Biarlah kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hidup kami. Beri kami damai sejahtera Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meteraikan firman di dalam hati kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.
Haleluya, shalom youth dimanapun berada. Pengumuman sepanjang minggu ini, setiap hari Sabtu kita ada ibadah youth online service di channel YouTube kita Youth Damai Sejahtera. Jadi bagi teman-teman terus saksikan ibadah kita bersama-sama. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kita ini. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung beribadah bersama kami di GPDI Damai Sejahtera, mari gabung bersama kami setiap hari Minggu. Ada 2 sesi jam 10 pagi dan jam 6 sore. Mari datang di Jalan Vanili Raya nomor 90. Teman-teman juga bisa lihat di Google Maps GPDI Damai Sejahtera. Terima kasih teman-teman. Teman-teman juga bisa mengikuti ibadah live streaming di Facebook GPDI Damai Sejahtera atau Damai Sejahtera GPDI, dan di Instagram kita bisa ikut follow di Damai Sejahtera GPDI. Oke teman-teman, saksikan terus ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.